Selamat siang. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan daripada LCD dan perangkat lunak pendukung untuk membuat program di Atmega 8535. Nah, untuk kita lihat di sini ini pengenalannya ya. Pengenalannya. Oke, kita awalnya dari sini LCD itu seperti apa? Ya, untuk LCD seperti ini bentuknya. Ya, kita untuk menampilkan informasi yang yang ada dari microcontroller. Oke, untuk informasi di sini kita pakai LCD-nya biasanya 2 kali 16 ya. Dari mana untuk di sini dia punya 16 pin, 16 pin. 16 pin di mana untuk pin 1 2 3-nya itu untuk kontras, yang 3 4 3 sampai 5-nya itu untuk ke microcontroller. Terus yang pin yaitu RS, RW dan E, terus nanti untuk pin D 4 sampai di 7 itu juga nanti ke microcontroller. Terus nanti anoda dan katodanya dihubungkan dengan uh, positif dan ground. Oke, di sini seperti LCD itu kita tinggal hanya melakukan langsung perintah saja kalau sudah terhubung ke microcontroller, karena di sini sudah ada IC program juga di dalamnya untuk di dalam LCD di sini. Jadi kita hanya tinggal memberikan perintah untuk menampilkan saja di LCD untuk microcontrollernya. Untuk perintah-perintahnya mungkin di sini ada, yaitu LCD clear digunakan untuk menghapus layar pada barisan kolom, LCD go to XY, terus LCD put char, terus LCD put, terus LCD puts F, terus nanti ada FTOA dan F atop ya. Nah, untuk yang di sini go to XY berarti dia set posisi kursor pada kolom X dan Y. LCD pucar menampilkan karakter C pada posisi terkini, yaitu dengan melakukan dulu perintah LCD go to XY, baru nanti kita lakukan LCD pucar atau LCD nanti LCD put, atau menampilkan string pada posisi yang di RAM. Terus nanti ada LCD put F menampilkan kalimat pada posisi yang terkini di flash. Terus nanti FTOA mengkonversikan plot N menjadi karakter kalimat string ya. Selanjutnya di sini kita pakai programan untuk microcontrollernya, kita pakai Codevision. Perangkat lunak Codevision adalah merupakan ide integrated development software ide ya, integrated development environment, karena software ini telah dilengkapi dengan text itu shortcode dan editor dan compiler. Nah, di sini untuk Codevision itu dia support untuk Windows XP dan Windows 7. Kayak ini tampilannya seperti ini ya. Kalau kita lihat di Codevisionnya seperti ini ada konversi. Ini adalah Codevision yang blank, artinya belum kita kita kasih program atau apa-apa. Nah, kalau ingin mencoba untuk program, nanti saudara ketik ke file, terus nanti new, terus nanti ada tulisan project, nanti pilih pilihan dari Atmega ya, Atmega untuk pemrogramannya, karena kita pakai IC Atmega 8535. Kayak di sini untuk tampilannya. Nah, di sini di dalam kode, kalau kita akan membuat suatu project ya, di sini ada setting-setting yang harus kita isi. Ini project information biasanya jarang, kecuali kalau saudara mau bikin. Di sini tulisan nama saudara, project apa, terus tanggalnya berapa, ini autornya apa, siapa yang bikin, nah nanti company-nya apa, terus nanti komennya apa. Nah, ini saudara nanti kalau biasanya kalau ada yang ingin digunakan ya pergunakan, atau tidak ya tidak ya. Terus nanti kedua adalah chip, setting chip. Nah, ini kita bisa pilihan awalnya jenisnya, pilih apa IC-nya jenisnya macam-macam ya. Karena kita pakai Atmega 8535, kita pilih Atmega 8535. Terus yang kedua nanti di sini ada clock-nya. Clock-nya biasanya kita pilih di sini, diisi ya, disesuaikan. Nah, disesuaikan. Nah, ini ada yang pakai, biasanya pakai 12 MHz, yang lainnya ya. Seperti itu.
Oke. Selanjutnya nanti itu bisa posisi untuk setting chip, terus nanti ada port. Nah, untuk port, nah ini kita ada portnya, bisa dipilih juga. Nanti ada port A nya, ini ada port A. Port A biasanya digunakan untuk pemilihan untuk ADC, ya, ADC. Jadi ada bit 0 sampai bit 7. Nah, sebenarnya ini ada bisa kita gunakan juga untuk input dan output, ya. Kalau misalnya bit 7 mau jadi input, awalnya input bisa menjadi di output, yang klik di sini ini akan keluar menjadi berubah menjadi output. Terus nanti port B juga sama, di sini ada pilihannya, di sini ada 0 sampai 7, terus nanti bisa dipilih input atau output. Terus yang di sini ada toggle atau pull up, bisa dipergunakan seperti itu. Terus nanti ada external interrupt. Nah, interrupt itu digunakan untuk interupsi eksternal, misalnya internal, misalnya apa, misalnya di sini kita pakai untuk biasanya di sini ada rising edge, falling edge atau apa. Nah, itu external interrupt biasanya digunakan kalau kita nanti digunakan dalam modul atau di dalam modul untuk pecah ya timer, dan menggunakan untuk perangkat kelajuan, ya, untuk mengukur kelajuan atau RPM. Biasa kita gunakan external interrupt. Terus yang ketiga ada empat, ya, nanti ada timer counter. Kan di sini ada setting untuk timer, jadi kita bisa milih bisa melakukan pemilihan timer, ya, berdasarkan timer yang dikeluarkan oleh microcontroller. Nah, di sini timernya kita bisa gunakan timer 0, ini adalah 8 bit, dan ini timer 1, ini 10 bit, ya. Nah, nanti untuk yang penggunaannya biasa saudara lihat di dalam praktikum selanjutnya untuk mode sensor atau untuk aktuator. Ya, timer seperti ini, ya. Terus nanti ada recruitment, misalnya kita coba satu, ya, misalnya di sini kita pakai sistem clocknya. Nah, jadi ada sistem clocknya TX1 in falling edge, TD1 pin rising edge. Karena kita pakai sistem clock, ya, karena kita pakai clock kristal, kita pakai sistem clock. Terus nanti timernya, nah di sini ada pilihan. Nah, ini adalah prescalernya 1, artinya dia tidak dibagi kristalnya. Terus nanti ada di sini prescalernya bagi 2, terus di sini prescalernya bagi 4, bagi 8, ya. Di sini 64 dan selanjutnya, ya. Dan ini adalah nilai-nilai frekuensi setelah di prescaler. Terus nanti ada misalnya pakai prescaler sini. Nah, di sini ada periodenya. Kalau kita pilih prescaler, misalnya segini, ini ada masukkan timer periodenya ada 0,345 second. Nah, tapi ini nanti bisa dipilih, diubah-ubah dengan mengatur COM A atau input capture-nya atau value-nya. Untuk ini value untuk timer overflow. Terus yang untuk modenya ini biasa kita nanti dalam praktikum pakai PWM atau pas PWM top ICR, ya. Nah, nanti untuk penjelasannya sudah lihat di dalam praktikum ke selanjutnya. Dari sini output keluaran, di sini bisa non inverted atau inverted, ya, untuk ini. Nah, ini keluarannya bisa di port D4 atau port D5, seperti itu, ya. Dari sini recruitment itu biasanya pakai misalnya disconnect, ya, misalnya kalau pakai non inverted. Nah, di sini ada output false. Kalau kita pakai keluaran untuk sebagai timernya, di sini ada timer periodnya 5,4113, kita masukkan di sini 5,4413. Terus nanti di sini ada decimalnya, kita bisa pilih decimalnya dari 0 sampai 1% atau paling bisa 75%, ya. Saya tulis di sini tulisan apply, nanti akan keluar data di sini, ya, di COM A atau input capture COM B. Dan nanti setelah itu nanti watchdog timer itu kita tidak pernah gunakan. Terus USART nanti dipakai untuk kirim terima data. Biasanya kita pakai transmitter nantinya
itu dalam modul kendali. Terus nanti analog komparator juga kita tidak gunakan. Biasanya yang sering kita gunakan nanti ada analog to digital converter. Biasanya bisa langsung kita enablekan saja, tidak tanpa perlu untuk melakukan edit dari data yang lainnya. Nah, setelah itu nanti ada serial peripheral interface, itu tidak perlu. Two wire interface juga tidak kita gunakan. Bit banget I2C bus interface juga tidak kita gunakan. One wire bus interface juga tidak gunakan. Bit banget peripheral juga tidak gunakan. Yang sering kita gunakan mungkin di sini nanti ada enable LCD-nya, penggunaan untuk LCD. Ya, penggunaan untuk LCD tinggal diklik saja. Apa untuk LCD-nya agak lama ya. Oke, untuk yang ini kita di sini not enablekan saja. Terus nanti ke alphanumeric LCD-nya kita coba enablekan. Nah, untuk alphanumeric LCD nanti kita bisa pilihkan untuk LCD-nya. Nah, di sini ada kontak karakter lainnya. Biasanya ini untuk satu baris 8 itu yang 12 atau 16. Makanya kita pakai nanti yang ke 16 karena kita pakai 2 baris ya, 2 kali 16 baris dan kolom. Terus nanti ini pilihannya portnya kita akan gunakan apa. Biasanya di sini kita dalam praktikum aslinya ada port C semua. Port C semua. Ya, port C semua. Ya, port C semua. Ya. Dan kodenya ini codingnya nanti ada pilihannya adalah 76 54321. Satu. Ini karena di sini kita gunakan di dalam praktikum bersama setting untuk LCD-nya seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam rangkaian jalur untuk modulnya. Ini sudah ditetapkan jalur untuk LCD itu dengan setting seperti ini. Ya. Jadi kalau kita dirubah itu bisa saja, namun itu sudah jalur sudah menggunakan PCB, jadi kita menggunakan harus dengan nilai yang tetap. Oke, mungkin itu aja untuk yang ini. Terus nanti ada misalnya program generate dan save exit. Nanti saudara misalnya di sini kalau sudah selesai setting semua, tinggal di tadi program generate dan exit. Terus nanti tinggal kopikan di mana saudara misalnya dibikin nantinya. Nah, di sini ya silakan nanti tuliskan file name-nya apa sampai terakhir. Oke saja. Terus di sini sudah bisa pilih bisa di mana untuk savingnya ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang code vision. Selanjutnya nanti kita gunakan extreme banner, tapi sebelum extreme banner ya, extreme banner itu digunakan untuk downloading file hex yang sudah dibuat oleh di Codevision ke Atmega 8535 dengan menggunakan ESP downloader. Jadi di sini extreme banner. Nah, modelnya seperti gini.
awal tampilan seperti ini. Untuk settingnya biasanya kita programmingnya ASP, terus nanti chipnya ini awalnya kalau sudah di install pertama itu chipnya awalnya dia ke Atmega dulu, baru nanti sebelum itu kita pakai Atmega, kita pilih sendiri dengan Atmega 8535. Terus nanti seperti ini. Nah, nanti ada pilihan push bitnya nanti saudara pakai FC9 di sini dengan tulisan nanti write, dan ininya klik aja write-nya low push dan high pushnya. Nah, setelah itu nanti misalnya open ya, nah kita nanti sudah pilih file hexnya ya. Misalnya dalam suatu saudara kalau biasa sudah mengcompile dan membuild program di Code Passion, nanti biasa suka ada misalnya di sini ada solid state relay. Nah, di sini ada tulisan nanti ada pilihan debug dan relay release. Nanti sudah pilih yang debugnya, nanti exe-nya, nanti pilih yang program yang ada di sini ya. Misalnya SRS coba sebenarnya VWM ya, top ICR seperti itu. Nanti tinggal open, misalnya open ya, tinggal nanti kalau ini udah ada semua tinggal langsung di write all, langsung untuk downloadernya. Itu untuk yang Extreme Banner. Selanjutnya ke Proteus. Nah, Proteus ini ada perangkat simulasi yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan daripada bagaimana suatu sistem bekerja atau sistem di kontrol bekerja, baik menggunakan LCD atau menggunakan yang lainnya ya. Ini kita Proteus, ini ada blank Proteus ya. Nah, di Proteus ini pertama di sini gitu tampilan seperti ini. Terus nanti biasa new project, misalnya kita pilih file new, biasa pilih new project, nanti kita ganti namanya dengan file apa aja. Terus nanti browse-nya nanti kita tempatkan di mana untuk hasil daripada savingnya ya, seperti itu. Ini ada tanda ini tidak ada pengaruh. Yang di sini adalah di sini ini ada P dan L. P itu untuk pemilihan komponen. Nah, pemilihan komponen di sini. Jadi misalnya kita mau pakai Atmega 8535 atau yang lain, tinggal saudara carikan di sini misalnya tinggal cari di sini ya, di fix device ya. Nanti saudara cari semua di situ, bisa lihat di sini. Tinggal nanti kalau sudah tinggal oke, dan tinggal di oke-kan saja. Nanti tinggal di sini sudah tinggal di klik Atmega 8535, langsung tinggal di drag di sini. Nanti dia akan muncul di sini. Oke, seperti itu. Misalnya kalau untuk LCD seperti ini, satu LCD tinggal saudara cari pilih LCD, terus nanti pilih yang di sini ya, LCD yang ya, LCD kita pakai yang 16 karena 2 kali 16 misalnya gini. Terus oke saja, klik oke. Nah, tinggal lihat sini, tinggal nanti saudara klik lagi ke sini ya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kalau dihubungkan tinggal saudara hubungkan aja, misalnya dari sini ke sini. Nah, tinggal dihubungkan seperti itu ya. Oke, untuk pemilihan daripada komponen ini sudah, tinggal yang lainnya sama seperti ini, tinggal cari fix P, terus nanti cari komponen yang akan kita gunakan. Yang kedua nanti ada di sini yang penting, ini ada default, ini ada pemilihan untuk power, ini power. Nah, ini power kita sumber daya. Terus yang kedua nanti ada ground ya, ground itu juga penting. Nah, sumber dayanya seperti ini misalnya kita rubah di sini. Misalnya sumber daya seperti ini awalnya. Kalau kita pengen
ada nilainya, kita tulisan aja. Misalnya kalau kita mau pakai 5 volt, tinggal tulisan 5 volt seperti itu ya, tulisan, makanya dia akan menjadi 5 volt seperti ini untuk yang sumber daya. Nah, seleksi ke selanjutnya eh, di sini ada juga bisa. Ini untuk pengukur ya, mengukur tapi misalnya mengukur tegangan, tingkat sudah masukkan di sini ya, tegangan. Nah, nanti dihubungkan ke jalur yang akan kita ukur, misalnya jalurnya di sini. Ini untuk jalur untuk tegangan, misalnya tegangan ya di sini seperti itu. Jadi kita mengukur jalur yang di sini, tegangan jalur yang ada di sini. Current juga sama, tinggal klik seperti itu ya, current juga sama. Nah, current seperti itu. Oke, yang lainnya nanti ada ini generator mode. Satu lagi, generator mode juga bisa dipakai, cuman kita jarang dipakai. Yang dipakai nantinya adalah Sony osiloskop. Ini sering juga kita pakai untuk melihat bagaimana sinyal keluaran ya, sinyal bentuk keluarannya. Tinggal osiloskop hanya tinggal pasangkan ke jalur yang akan kita ukur seperti itu, nanti dia akan tampil. Terus yang ketiga nanti ada signal generator. Signal generator seperti ini akan kita pakai, sering pakai juga. Ini jalur ke positif, terus nanti yang negatifnya ke ground ya, ini ke yang akan kita kasih tegangan atau daya. Ini yang positifnya. Yang DC voltmeter, DC ampermeter juga sama, tinggal dipakai ya. Kalau CD, nah sudah. Nah, selanjutnya untuk Atmega 8535 ya, karena di sini kita harus pakai programming, makanya kita pakai klik 2 kali. Nah, misalnya ini kita harus isi juga programmingnya ya, kalau sini gak akan jalan. Misalnya programmingnya kita pakai file yang hexa tadi ya, pakai file yang hexa, kita pakai yang tadi. Misal yang ini, misalnya nah ini misalnya pakai yang debug city ya, ada exe-nya ya. Kalau nggak file yang ininya, listnya, kalau nggak nanti kita cari yang lain ya. Misalnya pakai yang di ADC ya, ini ada debugnya, kita pakai exe-nya, tinggal dipilih di seperti ini ya. Nah, seperti itu saja. Terus nanti di sini pilihannya kita pilih clock frekuensinya 12 MHz biasa MHz. Terus nanti clock internalnya pakai yang seperti ini ya. Oke, internal yang 8 itu nanti tinggal oke saja ya, seperti itu. Baru nanti kalau programnya udah ada, tinggal nanti disimulasikan seperti ini ya. Itu untuk simulasinya. Dan sudah itu, kalau sudah selesai tinggal di off kan saja ya, seperti itu ya. Ini kalau udah simulasi jalan, ini akan seperti ini ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang penggunaan LCD atau penggunaan LCD dan software seperti yang ini. Nanti sudah bisa, untuk lebih jelasnya lagi nanti sudah bisa bertanya kepada asisten atau dosen. Demikian, terima kasih dan selamat siang.